Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Andi Fatoni, NIM 1264032032050. Saya dari kelas MBS 3F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan ekonomi. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif yang ditulis oleh Bapak Dosen Muhammad Al-Hada Fadilah Habib dari UIN 1 Tulungagung pada tahun 2021 volume 1 nomor 2. Jurnal ini berisi tentang konseptual pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat melalui mekanisme BUMDes demi peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selanjutnya pembahasan. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle down effect yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ada dua teori pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan dalam jurnal ini, yaitu teori ABCD atau Asset Based Community Development dan teori Stakeholders. Yang pertama adalah teori ABCD atau Asset Based Community Development, merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Komunitas masyarakat yang ada di desa seperti BUMDes, ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau kelompok remaja merupakan aset desa yang sangat berharga. Bagi kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat keterampilannya atau potensinya, kemudian diberikan wadah untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat bernilai sosial maupun ekonomis. Kemudian bisa juga berupa ketersediaan sumber daya alam seperti bentang alam yang indah, ladang yang subur, dan lain-lainnya. Kekayaan alam merupakan aspek terbesar dalam menunjang keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu teori stakeholder. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan. Kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lainnya. Peran para pemangku kepentingan tersebut tentu saja tidak bisa dilakukan secara terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya adalah tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai
upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan seperti potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah. Tipologi masyarakat ini secara umum meliputi 3 aspek. Yang pertama potensi dasar, yang kedua tipe masyarakat, yang ketiga tingkat perkembangan masyarakat. Selanjutnya adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang berhasil sukses meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan BUMDes. BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUMDes ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi peninjauan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan. 2 teori pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan dalam jurnal ini adalah teori ABCD, Asset Based Community Development, dan teori stakeholders. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang berhasil dan sukses. Salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan BUMDes. Tujuan pembentukan BUMDes ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya adalah kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh penulis. Dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Kelebihan dari teknik ini adalah dapat memperoleh banyak sumber informasi tanpa memakan banyak biaya, memerlukan banyak waktu dan tenaga karena sumber buku sudah terkumpul jadi satu dalam ruangan perpustakaan. Kelemahan penelitian adalah penulis tidak memberikan solusi atau penyelesaian masalah terkait kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan kedua teori tersebut. Sekian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.